Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kamu ngalamin ini? Duduk bersila di depan televisi yang ukurannya nggak lebih besar dari akuarium, tapi rasanya seperti nonton dunia. Nungguin jam 4 sore kayak nunggu buka puasa. Karena itu waktu sakral buat nonton Power Rangers, Ninja Hattori, atau Tsubasa. Atau pas malam Selasa, rumah tiba-tiba rame karena semua orang pengen nonton Sidul. Dari anak kecil sampai kakek nenek, semuanya duduk bareng di ruang tamu, walau harus desak-desakan. Dan yang paling klasik, rebutan antena. Puter lagi, Mas. Nah itu, stop. Wah, buram lagi. Ulangi. Kadang kita naik ke atap cuma buat muterin batang besi yang disebut antena, demi dapetin sinyal yang sedikit lebih jernih. Tapi kadang makin diputar, gambarnya makin parah. Ajaibnya, semua orang sabar. Karena di tahun 90-an, nonton TV itu bukan cuma kegiatan, tapi perjuangan. Di masa itu, TV bukan hiburan pribadi. TV itu acara keluarga. Bahkan acara satu kampung, nggak ada YouTube, nggak ada Netflix, nggak bisa pilih-pilih tontonan sendiri. Kita nonton apa yang disiarkan, tapi herannya kita bahagia, kita justru menikmati rasa penasaran itu. Karena kita nggak bisa nge-spoiler, kita harus nunggu minggu depan buat tahu kelanjutan ceritanya. Dan itu bikin jantung deg-degan seminggu penuh. Kamu semalam nonton Jin dan Jun nggak? Tuh jinnya hilang pas si Jun teriak. TV tahun 90-an itu bukan sekadar layar, tapi pengikat cerita. Bahkan saat TV dimatikan, ceritanya tetap hidup. Di sekolah, di warung, di halaman rumah, bahkan di sawah. Dan jangan lupakan satu hal, mati lampu. Ini musuh besar kita semua. Bayangin, tinggal 5 menit lagi episode Maria Mercedes mau selesai. Tiba-tiba, biar TV mati, suara hilang. Dunia terasa berhenti. Lalu satu kampung keluar rumah, duduk di teras, dan mulai menebak-nebak kelanjutan cerita bareng-bareng. Kira-kira Maria beneran dibunuh nggak ya sama si Soraya? Yang lebih ajaib lagi, meski nggak tahu akhir ceritanya, kita tetap ketawa, tetap ngobrol, tetap merasa lengkap. Sekarang, kita hidup di era serba digital. Semua bisa dipilih sendiri. Tapi pernahkah kita benar-benar merasa bersama seperti dulu? Dulu, nggak peduli sinyal burem, suara cempreng, atau gambar setengah bayangan, yang penting kita nonton bareng. Dan dari sana, tumbuhlah kenangan yang nggak akan pernah terganti. Kita nggak cuman ingat acaranya, kita ingat siapa yang duduk di sebelah kita. Kita ingat bau gorengan buatan ibu. Kita ingat suara tawa adik, atau omelan bapak yang nyuruh kecilin volume. Nah, kalau kamu merasa bagian dari cerita ini, kamu nggak sendiri. Karena hari ini, kita akan membuka kembali satu persatu kenangan itu. Kita akan naik mesin waktu, kembali ke masa kecil. Masa di mana TV bukan cuma tontonan, tapi cerita hidup yang kita jalani bersama. Tapi sebelum kita mulai perjalanan ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini. Karena cerita-cerita nostalgia seperti ini cuman bisa hidup kalau kita semua masih mau mengingat. Siap? Yum, kita mulai. Dulu, di ruang tengah rumah kami ada satu benda yang sangat berharga. Bukan lemari pakaian, bukan kulkas, bukan karpet permadani, tapi satu kotak ajaib yang berdiri gagah di atas meja kayu buatan bapak. Warnanya abu-abu kusam dan layarnya cembung seperti perut kekenyangan. Itulah dia, TV tabung. TV itu bukan cuma barang elektronik, dia adalah jantung rumah. Kalau pagi dia diam tak bersuara,
Tapi saat senja mulai turun, dia berubah jadi panggung besar. Segala macam dunia bisa muncul di dalamnya. Dunia kartun, dunia sinetron, dunia berita, dan dunia-dunia yang bahkan belum pernah kami lihat di dunia nyata. Yang paling kami hafal tentu suara khasnya waktu dinyalain. Cetek. Layarnya gelap dulu. Lalu muncul satu titik cahaya kecil di tengah. Pelan-pelan, titik itu melebar jadi lingkaran, dan tiba-tiba, biar, gambarnya muncul. Suara cemprengnya nyaring. Tapi buat kami, itu bukan gangguan. Itu adalah pertanda bahwa malam akan ramai. Dan yang unik, nyalain TV zaman itu tuh, ada tekniknya sendiri. Kadang mesti dipukul pelan bagian sampingnya, biar gambarnya muncul. Kadang suaranya nggak keluar, jadi kita tiup lubang speakernya. Dan kalau sial, antenanya miring, jadi harus ada yang rela naik ke atap buat betulin. Biasanya yang paling kecil di rumah yang ditunjuk, termasuk aku. Naik Gi, cepetin tuh, buram tuh TPI-nya. Lalu aku naik dengan semangat, meski lutut gemetaran. Tapi waktu semua teriak dari bawah, "Nah, udah, jangan digerakin lagi." Itu jadi prestasi tersendiri. TV kami cuma bisa nangkep beberapa channel. Kadang RCTI, kadang TPI, kadang malah muncul channel asing yang gambarnya setengah jadi. Tapi anehnya, kami nggak pernah ngeluh. Kami justru semangat, karena setiap channel itu adalah petualangan. Dan yang paling lucu, waktu tombol channel udah mulai rusak, tombol 3 bisa berubah jadi channel 5. Tombol 7 malah ngestak dan gak bisa dipencet. Tapi bukan berarti kami gak nonton. Kami cari lidi, pensil, bahkan batang korek api buat mencet tombol-tombol itu. Teknik manual, penuh inovasi. Kalau dipikir sekarang, lucu juga. Tapi saat itu, rasanya bangga sekali bisa bikin TV nyala. Apalagi kalau berhasil dapat sinyal bening. Rasanya kayak menang hadiah undian. Dan tahu nggak? TV itu cuma 14 inci. Tapi kami bisa nonton sampai belasan orang bareng-bareng. Ada yang duduk di lantai, ada yang nyender di dinding, ada yang selonjoran. Anak-anak kecil duduk paling depan, yang gede di belakang. Yang ngantuk, kadang tidur sambil tetap dengerin suaranya. Karena yang paling penting, kebersamaannya. Kami nggak peduli layar kecil. Yang penting rame. Yang penting bisa ketawa bareng. Yang penting tiap malam ada alasan untuk ngumpul. Kadang cuma buat nonton kartun. Kadang sinetron. Kadang debat capres. Tapi semuanya selalu bareng-bareng. TV tabung itu jadi saksi. Dari tangis pertama nonton telenovela, sampai tawa lepas pas lihat lawakan Sri Mulat. Dari malam-malam ngumpet karena takut nonton dunia lain, sampai pagi-pagi belajar alfabet dari A sampai Z di acara edukasi. Dia mungkin berat, lambat, dan ribet. Tapi TV tabung itu punya jiwa. Dan saat akhirnya dia rusak dan diganti dengan layar datar, kami tetap menyimpannya. Bukan karena fungsinya, tapi karena kenangannya. Itu bukan sekadar televisi. Itu adalah teman masa kecil, penjaga malam, pengantar cerita. Dan sampai hari ini, tiap kali aku lihat TV modern, yang muncul di kepala bukan kejernihan 4K atau suara Dolby Atmos, tapi suara khas kresek-kresek TV tabung yang disambut tawa ramai di ruang tamu rumahku dulu. Di tahun 90-an, kita nggak punya banyak channel TV. Tapi justru karena itulah, setiap acara punya tempat khusus di hati. Kita tahu, hari Senin malam artinya nonton Si Doel anak sekolahan. Hari Minggu pagi, itu waktunya kartun berjajar dari jam 6 sampai jam 10. Dan malam Jumat, ya ampun, malam yang ditunggu sekaligus ditakuti, karena ada dunia lain. Dulu nonton TV itu bukan sekadar ngikutin tontonan. Itu adalah bagian dari ritual hidup. Waktu itu belum ada rekaman, belum ada tonton ulang. Kalau ketinggalan,
Ya sudah, nunggu minggu depan. Makanya kita rela buru-buru pulang sekolah, makan siang kilat. Kadang masih pakai seragam, duduk depan TV, nungguin opening Power Rangers. Go Go Power Rangers! Begitu musik itu mulai, langsung senyum sumringah. Bahkan acara berita pun bisa jadi favorit. Dunia Dalam Berita di TVRI atau Liputan 6 SCTV. Bukan karena kita suka politik, tapi karena suara penyiar berita itu khas banget. Tenang, tegas, kadang bikin ngantuk, tapi tetap ditonton. Karena setelahnya bisa jadi ada sinetron kesayangan. Dan siapa yang bisa lupa telenovela? Maria Mercedes, Rosalinda, Esmeralda. Meski dialognya kadang dramatis berlebihan, tapi kita tetap setia. Bahkan sampai anak-anak kecil hafal nama tokohnya. Abis ini pasti si Soraya bikin masalah lagi tuh. Padahal nggak ngerti juga ceritanya. Tapi ikut-ikutan baper. Dan yang lebih lucu, semua keluarga ikut larut. Kadang ibu nangis, bapak ketawa, adik nanya-nanya, dan kakak malah nyindir-nyindir karakternya. Acara kuis juga jadi hiburan utama. Ingat berpacu dalam melodi atau aksi aci yang dibawain sama Dede Yusuf? Itu acara yang bikin seluruh keluarga jadi komentator dadakan. Itu jawabannya salah tuh. Masa sih nggak tahu lagu itu kan terkenal banget. Dan jangan lupakan kartun Minggu Pagi. Waktu terbaik dalam seminggu, jam 6 pagi mata masih sepet. Tapi begitu dengar lagu pembuka Doraemon, langsung melek. Disusul Ninja Hattori, P-Man, Dragon Ball, Senseiya, semuanya berjejer kayak parit bahagia. Kita rela mandi pagi demi itu. Atau pura-pura udah mandi padahal cuma basahin rambut. Yang penting jangan sampai ketinggalan. Karena dulu acara favorit itu bukan sekadar hiburan. Dia jadi bagian dari jadwal hidup. Jadwal yang lebih sakral dari pelajaran sekolah. Dan anehnya, semua orang hafal jam tayangnya. Bahkan jam tayang, iklan pun kita hafal. Kalau iklan ini keluar, berarti bentar lagi segmennya selesai. Zaman itu, remote TV jadi rebutan, tapi sering juga rusak. Jadi kita mesti berdiri tiap kali mau ganti channel. Dan harus cepat, karena bisa ketinggalan adegan penting. Kadang, satu kampung ikut nonton acara yang sama. Dan besoknya jadi bahan obrolan seharian. Di sekolah, di warung, bahkan di masjid, TV menyatukan kita. Bukan hanya satu keluarga, tapi satu kampung. Satu bangsa bahkan. Karena semua orang menonton hal yang sama, di waktu yang sama. Itu yang bikin rasanya hangat. Dekat, nyambung. Sekarang semua orang nonton hal yang berbeda. Satu nonton drama Korea, satu lagi YouTube prank, satu lagi scrolling TikTok. Tapi dulu kita serempak tertawa, deg-degan, bahkan menangis di waktu yang sama. Dan itu indah sekali. Kalau ada satu benda yang bisa bikin rumah mendadak panas di tahun 90-an, itu bukan setrika, bukan juga kompor yang kelupaan dimatiin, tapi satu benda kecil, panjang, warnanya hitam, atau abu-abu, remote TV. Remote itu semacam lambang kekuasaan. Siapa yang megang remote, dia yang berkuasa atas malam itu. Bisa milih nonton kartun, sinetron, atau pertandingan bola. Dan, percaya nggak percaya, banyak strategi dan drama demi bisa pegang remote itu. Biasanya, yang paling senior di rumah udah otomatis punya hak veto. Kalau bapak udah duduk di kursi panjang sambil bilang, "Coba lihat bola udah mulai belum?" Ya sudah, acara kartun yang lagi seru pun langsung diganti. Dan kita cuma bisa gigit jari sambil ngintip sudut TV, harap-harap cemas bola cepat selesai. Tapi, kalau bapak lagi nggak di rumah, perang saudara pun terjadi. Aku sama kakakku sering banget rebutan remote. Kakakku mau nonton sinetron ABG, aku maunya nonton Dragon Ball. Kita saling tunggu momen. Siapa yang duluan duduk di depan TV dan pegang remote, dia yang menang. Kadang aku pura-pura rajin,
beresin ruang tamu sebelum maghrib, nyapu, atur bantal, biar bisa menjaga wilayah. Begitu azan maghrib selesai, langsung duduk di depan TV dan nyalain channel favorit. Kakakku datang, langsung protes. Ini giliran aku loh, tadi sore udah kamu. Aku jawab, lah siapa suruh telat? Yang duluan duduk, dia yang dapet. Kalau udah gitu, biasanya mulai saling ngintip taktik. Kadang remote disembunyiin di balik bantal. Kadang disisipin ke celana kayak pistol rahasia. Atau yang paling licik, dibuang di tempat nggak terduga. Pernah suatu malam, remote hilang. Semua nyari. Di bawah sofa, di sela kasur, di dapur. Nggak ketemu. Baru keesokan harinya ketemu. Di dalam lemari piring. Ternyata kakakku nyumputin biar cuman dia yang bisa nonton. Tapi aku pun gak kalah licik. Kadang pura-pura tidur di depan TV, remote digenggam erat. Begitu semua udah tidur, langsung pindah channel. Dan nonton puas sampai mata sepet. Kadang juga ada cara halus. Misalnya kita sodorin camilan ke kakak atau adik. Lalu saat dia makan dan lengah, langsung ambil remote dan klik. Kemenangan instan. Ada juga momen diplomasi. Gini deh, kamu nonton setengah jam, abis itu ganti acara aku ya. Tapi seringnya nggak adil juga. Karena waktu terasa lebih lama saat nunggu giliran. Setengah jam dia terasa 1 tahun buat kita. Dan tentu ada momen penuh keputusasaan saat kita nggak berhasil dapet remote. Mau protes tapi takut dimarahin. Mau ngambek tapi nanti dikatain kekanak-kanakan. Akhirnya cuma duduk di pojokan sambil dengar suara TV dan mengeluh dalam hati. Tapi lucunya, semua itu jadi kenangan manis sekarang. Karena di balik rebutan itu, ada kebersamaan. Ada suara tawa, suara marah-marah lucu, suara saling ngambek, tapi tetap nonton bareng sampai malam. Remote itu mungkin kecil, tapi waktu itu, dia adalah tahta. Dan setiap rumah punya cerita tentang bagaimana remote bisa bikin drama yang lebih seru dari acara TV itu sendiri. Sekarang, setiap orang pegang gadget masing-masing. Nggak perlu rebutan remote, nggak perlu nunggu giliran. Tapi, rasanya nggak sehangat dulu. Karena di zaman sekarang, kita bisa nonton sendirian di kamar. Tapi zaman dulu, kita rebutan remote karena kita pengen nonton rame-rame. Dan itu yang bikin semuanya lebih berkesan. TV di rumah bukan cuma barang elektronik. Dia adalah jantung hiburan keluarga. Makanya, kalau TV rusak, rasanya kayak dunia berhenti berputar. Bayangin, udah capek sekolah, PR udah kelar, makan malam udah siap, tinggal nunggu jam tayang sinetron atau kartun kesayangan. TV-nya ngeblank. Layar hitam, suara hilang, atau paling ngeselin, layarnya cuman ngelip-ngelip, kayak kelap-kelip lampu diskotik. Waktu itu belum ada TV layar datar, apalagi smart TV. Yang kita punya, TV tabung. Bentuknya besar, berat, dan kalau rusak, solusinya bukan ganti, tapi panggil tukang servis. Dan tukang servis TV itu kayak dukun elektronik. Kita sekeluarga nunggu-nunggu kedatangannya dengan harap-harap cemas. Biasanya datang naik sepeda motor tua. Bawa tas alat besar yang isinya obeng, solder, kawat, kabel, dan bau khas timah bakar. Begitu dia duduk di depan TV dan mulai buka casing belakangnya, seluruh keluarga langsung ngumpul di belakang kayak nonton konser. Ada yang duduk selonjor, ada yang berdiri sambil tangan dilipat, ada juga yang nyodorin teh manis. Tukang servis itu jarang ngomong, tapi gerakannya meyakinkan. Kadang cuman ganti satu kabel kecil, kadang cuman solder titik tertentu. Dan ting, TV nyala lagi. Semua langsung bersorak, kayak abis golin di final Piala Dunia. Yes, hidup lagi. Om, hebat banget sih, kayak bisa sulap. Kalau TV-nya nggak langsung bisa diperbaiki, biasanya dibawa ke bengkel servisnya.
Dan itu adalah masa-masa paling berat. Hari-hari tanpa TV. Sunyi, sepi, anak-anak main di luar lebih lama. Ibu jadi sering nyetel radio. Bapak jadi sering ngobrol di teras. Anehnya, meski nggak ada tontonan, rumah tetap hidup. Dan begitu TV itu balik lagi, langsung disambut kayak kedatangan keluarga yang lama hilang. Diseka pakai lap, dicek kabelnya, dan tentu langsung dites. Buka channel, volume, warna, gambar, semuanya. Biasanya juga ada pesan dari tukang servis. Jangan taruh di atas speaker ya, nanti layarnya kerusak lagi. Atau, kalau warnanya merah terus, itu tabungnya udah lemah. Tapi yang paling diingat adalah rasa lega dan bahagia waktu TV nyala kembali. Kayak dunia kembali normal, seolah suara khas iklan, opening sinetron, atau lagu kartun itu adalah nyawa rumah. Oh iya, kadang TV nggak rusak, tapi harus ditabok dulu biar nyala. Kamu pasti tahu gaya ini, tabok kiri dikit. Nah, tahan tuh. Atau kita angkat-angkat kabel belakang, goyang-goyangin antena, dan satu orang teriak dari depan, "Stop!" Nah, udah bagus tuh, jangan gerak. Kadang juga gambarnya jadi warna ungu semua, atau ada garis-garis aneh kayak lukisan abstrak, tapi kita tetap nonton. Karena, ya cuman itu hiburan kita. Dan anehnya, makin sering rusak, makin sayang. TV itu udah kayak bagian dari keluarga. Kita rawat, kita lap, kita benerin, kita doain. Sekarang, kalau TV rusak, orang langsung cari baru. Tapi dulu, TV rusak itu momen penuh harapan, kebersamaan, dan kadang keajaiban. Karena di balik layar kaca itu ada cerita yang hidup, cerita kita. Kalau Senin sampai Sabtu rasanya berat dan penuh aturan, maka hari Minggu adalah surga kecil buat anak-anak 90-an. Dan surganya itu dimulai jam 6 pagi dengan suara khas yang hanya bisa berarti satu hal. Kartun Minggu pagi. Belum sempat gosok gigi, belum juga sarapan, bahkan mata masih setengah melek. Tapi kita udah duduk di depan TV dengan semangat 100%. Biasanya dimulai dengan Doraemon di RCTI. Openingnya aja udah bikin hati senang. Doraemon! Langsung disambut suara khas Nobita yang ngeluh soal PR atau dimarahi mama. Dan petualangan mereka pun dimulai. Pintu kemana saja, baling-baling bambu, kue penerjemah, dan setelah itu berlanjut ke deretan kartun lain. Dragon Ball, Sailor Moon, Power Rangers, Kung Fu Boy, bahkan yang lokal pun ada. Si Unyil atau Oki dan Nirmala. Yang lucu, anak-anak bisa hafal jadwalnya. Jam segini Doraemon, jam segitu Digimon, jam 9 Tamiya, jam 10 mungkin Ninja Hattori, dan jam 11 udah mulai acara musik. Saatnya anak-anak cabut keluar rumah. Biasanya kita nonton sambil rebahan di lantai dengan bantal tipis dan karpet lusuh. Terkadang ditemani segelas teh manis buatan ibu dan sepiring roti bakar. Dan kalau lagi hoki, bisa sarapan nasi uduk sambil nonton pertarungan Goku lawan Frieza. Minggu pagi tuh sacred banget. Kalau ada yang berani ganggu pas kita lagi nonton kartun, langsung jadi musuh bersama. Apalagi kalau ada yang iseng ganti channel pas bagian klimaks. Woi lagi seru nih. Atau TV-nya keduluan disetel sama kakak yang mau nonton acara gosip. Langsung perang dingin terjadi di ruang tamu. Kartun Minggu pagi juga sering jadi topik obrolan di sekolah. Hari Senin pasti rame. Lu lihat nggak tadi waktu Naruto nyelamatin Sasuke? Gokil ya, si Tamagotchi-nya bisa berevolusi jadi monster gede. Dan yang paling sering, kemarin gua ketiduran, kelewatan, ceritain dong. Buat kita, kartun itu bukan cuma hiburan. Dia bagian dari imajinasi, bagian dari harapan. Kita ikut terbang bareng baling-baling bambu, kita ikut bertarung lawan alien, kita juga mimpi punya robot dari masa depan. Dan kerennya lagi, setelah nonton kartun,
biasanya lanjut main bareng temen-temen, langsung role play jadi karakter favorit. Ada yang jadi Suneo, ada yang jadi Naruto, ada juga yang ngaku Goku. Padahal semua berlarian di lapangan kosong sambil bawa kayu jadi pedang. Minggu pagi adalah hari anak-anak. Hari tanpa PR, tanpa seragam, tanpa guru. Cuman kita, layar TV, dan segunung cerita seru. Sekarang, kartun bisa ditonton kapan aja. Tinggal buka YouTube atau platform streaming. Tapi, rasanya nggak sama. Karena kartun Minggu pagi itu bukan cuma soal tontonan, tapi soal ritual. Soal waktu-waktu yang terasa spesial. Soal tawa bareng adik, ayah yang kadang ikutan nonton, dan suara ibu dari dapur. Udah jam 8, mandi dulu sana. Jangan cuma nonton terus. Tapi kita pura-pura nggak denger. Karena kartun belum selesai. Dan itulah bahagia sederhana anak 90-an. Kalau Senin sampai Sabtu rasanya berat dan penuh aturan, maka hari Minggu adalah surga kecil buat anak-anak 90-an. Dan surganya itu dimulai jam 6 pagi dengan suara khas yang hanya bisa berarti satu hal. Kartun Minggu pagi. Belum sempat gosok gigi, belum juga sarapan, bahkan mata masih setengah melek. Tapi kita udah duduk di depan TV dengan semangat 100%. Biasanya dimulai dengan Doraemon di RCTI. Openingnya aja udah bikin hati senang. Doraemon! Langsung disambut suara khas Nobita yang ngeluh soal PR atau dimarahi mama. Dan petualangan mereka pun dimulai. Pintu kemana saja, baling-baling bambu, kue penerjemah, dan setelah itu berlanjut ke deretan kartun lain. Dragon Ball, Sailor Moon, Power Rangers, Kung Fu Boy, bahkan yang lokal pun ada. Si Unyil atau Oki dan Nirmala. Yang lucu, anak-anak bisa hafal jadwalnya. Jam segini Doraemon, jam segitu Digimon, jam 9 Tamiya, jam 10 mungkin Ninja Hattori, dan jam 11 udah mulai acara musik, saatnya anak-anak cabut keluar rumah. Biasanya kita nonton sambil rebahan di lantai dengan bantal tipis dan karpet lusuh. Terkadang ditemani segelas teh manis buatan ibu dan sepiring roti bakar. Dan kalau lagi hoki, bisa sarapan nasi uduk sambil nonton pertarungan Goku lawan Frieza. Minggu pagi tuh secret banget. Kalau ada yang berani ganggu pas kita lagi nonton kartun, langsung jadi musuh bersama. Apalagi kalau ada yang iseng ganti channel pas bagian klimaks. Woi lagi seru nih. Atau TV-nya keduluan disetel sama kakak yang mau nonton acara gosip. Langsung perang dingin terjadi di ruang tamu. Kartun Minggu pagi juga sering jadi topik obrolan di sekolah. Hari Senin pasti rame. Lu lihat nggak tadi waktu Naruto nyelamatin Sasuke? Gokil ya. Si Tamagotchi-nya bisa berevolusi jadi monster gede. Dan yang paling sering, kemarin gua ketiduran, kelewatan, ceritain dong. Buat kita, kartun itu bukan cuma hiburan. Dia bagian dari imajinasi, bagian dari harapan. Kita ikut terbang bareng baling-baling bambu, kita ikut bertarung lawan alien, kita juga mimpi punya robot dari masa depan. Dan kerennya lagi, setelah nonton kartun, biasanya lanjut main bareng temen-temen, langsung role play jadi karakter favorit. Ada yang jadi Suneo, ada yang jadi Naruto, ada juga yang ngaku Goku. Padahal semua berlarian di lapangan kosong sambil bawa kayu jadi pedang. Minggu pagi adalah hari anak-anak. Hari tanpa PR, tanpa seragam, tanpa guru. Cuman kita, layar TV, dan segunung cerita seru. Sekarang, kartun bisa ditonton kapan aja. Tinggal buka YouTube atau platform streaming. Tapi, rasanya nggak sama. Karena kartun Minggu pagi itu bukan cuma soal tontonan, tapi soal ritual. Soal waktu-waktu yang terasa spesial. Soal tawa bareng adik, ayah yang kadang ikutan nonton, dan suara ibu dari dapur. Udah jam 8, mandi dulu sana. Jangan cuma nonton terus. Tapi kita pura-pura nggak denger.
Karena kartun belum selesai. Dan itulah bahagia sederhana anak 90-an. Di antara acara TV dan kartun-kartun favorit, ada satu hal yang selalu hadir, kadang bikin sebel, kadang bikin ketawa, tapi anehnya justru paling nempel di kepala. Iklan TV. Ya, iklan-iklan zaman dulu tuh punya sihir tersendiri. Bukan cuma promosi produk, tapi jadi semacam pertunjukan mini yang masuk ke otak dan nggak bisa hilang sampai sekarang. Coba dengar kalimat ini. Lapar, ya makan dong. Atau apapun makanannya, minumnya, teh botol sosro. Langsung kebayang suaranya, nadanya, bahkan ekspresi pemain iklannya kan. Atau yang satu ini, Mama, beli molto lagi ya, yang pink. Suara anak kecil sambil loncat-loncat di ruang tamu, jadi legenda sampai sekarang. Bahkan kadang, kita lebih hafal jingle iklan daripada pelajaran sekolah. Coba ingat, iklan sabun mandi yang bikin semua anak pengen nyanyi di kamar mandi. Atau iklan minuman energi yang aktornya lari dari gunung ke kota tanpa ngos-ngosan. Ada juga iklan makanan ringan, kayak ciki-ciki atau wafer, yang modelnya anak kecil dengan senyum lebar, diiringi suara. Nggak ada duanya, dan boom, langsung pengen minta duit ke ibu buat beli. Tapi yang paling seru itu, kalau ada iklan lelucon, yang modelnya kocak, dialognya nyeleneh, tapi langsung jadi bahan candaan di sekolah. Ingat nggak iklan sabun cuci? Baju kok kayak pelangi, Bu? Atau iklan shampoo yang selalu pakai efek rambut, ditiup angin seolah lagi syuting drama Korea. Padahal kita di rumah sambil kipas-kipas sendiri biar mirip. Dan jinglenya nempel banget. Sekali denger langsung hafal. Ciki, 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 ciki. Atau dua anak cukup, laki perempuan sama aja. Yang nyelip di sela iklan hiburan, bikin kita mendadak mikir soal keluarga. Waktu kecil, kita anggap iklan itu gangguan acara. Tapi setelah dewasa, kita sadar, justru iklan-iklan itulah yang menjadi bagian dari ingatan kolektif kita. Mereka nggak cuma promosi produk, tapi juga membawa warna, mewakili waktu, mewakili gaya bicara, musik, gaya pakaian, bahkan cara hidup era 90-an. Dan yang paling mengesankan, banyak iklan yang disisipi pesan moral. Kayak iklan susu yang ngajarin tentang semangat belajar, atau iklan sirup yang selalu muncul pas Ramadan, jadi semacam alarm puasa dan lebaran. Iklan juga jadi penanda waktu. Kalau iklan sirup udah muncul, berarti lebaran sebentar lagi. Kalau iklan sepatu sekolah muncul, berarti liburan udah mau habis. Kalau iklan mie instan muncul tengah malam, berarti kamu begadang nonton film horor. Dan anehnya, dulu kita nonton iklan dengan senang hati. Nggak bisa di-skip, nggak ada tombol lewati iklan. Tapi kita tetap duduk, menonton, dan terhibur. Iklan zaman dulu itu kayak bumbu pelengkap acara TV. Tanpa mereka, acara nggak lengkap. Mereka ada di sela tawa, di antara tangisan sinetron, dan di jeda-jeda kartun pagi hari. Sekarang mungkin kita udah lewat masa itu, tapi jingle-jingle itu masih hidup dalam ingatan. Masih bisa kita nyanyiin pelan-pelan sambil senyum sendiri. Dan kadang saat denger jingle lama diputar ulang, hati ini hangat, seolah diajak pulang ke masa kecil, ke ruang tamu berlantai semen, dengan TV tabung dan teh manis buatan ibu. Karena iklan-iklan itu bukan sekadar promosi. Mereka adalah penanda zaman. Mereka adalah kenangan. Zaman dulu, nggak semua rumah punya TV. Apalagi yang besar, berwarna, dan bisa nangkep banyak channel. Jadi, solusi paling jitu buat nggak ketinggalan tontonan seru adalah nonton bareng di rumah tetangga. Biasanya, rumah yang punya TV bagus jadi bioskop mini untuk warga sekitar. Ruang tamunya disulap jadi aula umum. Karpet digelar, bangku tambahan dikeluarin,
Anak-anak duduk di lantai paling depan, orang tua di kursi belakang, dan yang telat, ia berdiri di luar jendela, ngintip-ngintip sambil ngipas pakai tutup panci. Suasana itu nggak bisa dilupakan. Tiap malam minggu atau saat ada siaran bola, semua berkumpul. Dari anak kecil sampai kakek nenek, semua ikut meramaikan. Kalau nonton sinetron, ibu-ibu paling depan. Sambil komentar sepanjang episode, "Duh, si Rina ini kok mau-maunya ya sama si Reno? Hush, jangan percaya sama si tante itu, dia jahat." Dan kalau ada adegan nangis, kadang benar-benar ada yang nangis beneran di pojok ruangan. Kalau nonton bola, wah ini suasananya luar biasa. Satu kampung bisa ikut heboh. Ada yang teriak, ada yang sorak-sorai, dan pastinya ada bapak-bapak yang bawa rokok dan kopi sambil duduk di kursi plastik paling strategis. Gol 1, semua loncat. Kalah, semua nunduk, lalu ngobrol sampai tengah malam, bahas strategi yang seharusnya bisa lebih baik. Kadang listrik mati tengah jalan. TV langsung blank, suara orang, "Wow, waduh PLN nih." Anak-anak langsung lari keluar lihat tiang listrik, dan bapak-bapak mulai nyalain genset kecil di dapur. Ada juga momen pas nonton film horor rame-rame. Begitu pocong muncul, semua jerit bareng. Anak-anak sembunyi di balik sarung, ibu-ibu tutup mata pakai bantal. Tapi tetap, nggak ada yang mau pulang sebelum filmnya habis. Yang punya rumah biasanya udah siap, bikin teh hangat, cemilan sederhana, kadang pisang goreng atau singkong rebus. Dan meskipun ramai, nggak pernah ada yang ribut. Nggak ada yang rebutan channel, nggak ada yang ngambek, karena semua paham. Nonton bareng itu tentang kebersamaan. Kadang acara TV-nya nggak penting-penting amat. Tapi karena ditonton bareng, jadi kerasa spesial. Dan yang paling seru, obrolan setelah acara. Satu persatu mulai komentar, bahas alur cerita, bahkan debat ringan soal tokoh favorit. Anak-anak langsung tiru gaya tokoh jagoan dari acara tadi. Dan yang cewek-cewek mulai niru gaya rambut tokoh sinetron. Itu momen yang gak tergantikan. Karena saat itu, TV bukan cuma alat hiburan, tapi jadi pemersatu. Menghapus batas rumah, menyatukan banyak kepala dalam satu cerita. Sekarang, semua orang punya gadget, bisa nonton sendiri-sendiri, pakai headphone, sambil rebahan, gak ganggu siapa-siapa. Tapi, di balik kenyamanan itu, ada yang hilang, kebersamaan. Kita rindu suara ketawa ramai-ramai. Kita rindu suasana ruang tamu penuh orang. Kita rindu teh hangat yang dibagikan cuma-cuma. Dan kita rindu saat nonton, bukan cuma soal apa yang ditonton, tapi dengan siapa kita menontonnya. Itulah kenapa nonton bareng tetangga zaman dulu selalu punya tempat di hati. Setelah semua tayangan usai, suara TV mulai mengecil, layarnya perlahan gelap, dan hanya sisa suara jangkrik dari luar rumah yang menemani. Tapi anehnya, walau TV sudah mati, obrolan justru baru dimulai. Itu yang khas dari malam-malam tahun 90-an. Acara boleh selesai, tapi cerita di ruang tamu tetap mengalir. Anak-anak masih duduk bersila, ngobrol soal jalan cerita kartun tadi. Mereka reka ulang adegan dengan ekspresi lucu. Kadang ketawa ngakak bareng, kadang debat kecil siapa karakter paling hebat. Orang tua, bapak-bapak, duduk melingkar. Obrolannya bergeser dari isi sinetron ke kondisi kampung, harga beras, sampai jadwal kerja bakti minggu depan. Ibu-ibu mulai beres-beres gelas, tapi tangan tetap sibuk ngupas kacang sambil cerita tentang anaknya, tentang baju seragam, tentang harapan kecil mereka akan masa depan. TV boleh padam, tapi hati orang-orang di ruangan itu masih terang. Kadang, lampu pun dimatikan, tinggal cahaya temaram dari lampu dop di dapur. Tapi tak ada yang ingin cepat pulang.
Karena malam seperti itu terlalu indah untuk ditinggalkan cepat-cepat. Dan saat semua benar-benar bubar, satu persatu pamit, anak-anak digendong pulang dalam kantuk, orang tua berjalan pelan menyusuri jalan tanah, suasana kembali sepi, tapi terasa penuh. Besok malam belum tentu ada acara yang sama, tapi rasa kebersamaan itu selalu bisa diulang. Karena yang menyatukan mereka bukan hanya tayangan TV, tapi rasa memiliki satu sama lain. Hari ini, mungkin TV kita lebih canggih, layarnya lebar, jernih, bisa rewind dan pause. Tapi kadang, terasa terlalu sunyi. Tak ada tawa serentak, tak ada rebutan posisi duduk, tak ada ibu-ibu yang nyeletuk di tengah dialog, atau anak kecil yang tiba-tiba berdiri di depan layar dan menutupi semua pandangan. Yang kita rindu bukan sekadar acara TV-nya, tapi suasana yang datang bersamanya. TV zaman dulu mengajarkan kita satu hal, menonton bukan soal tayangan, tapi tentang orang-orang yang duduk di sebelah kita. Itu sebabnya, walau TV-nya sudah mati, obrolannya tetap hidup, kenangannya tak pernah padam, dan hatinya selalu menyala. Itulah akhir dari cerita panjang nonton TV tahun 90-an. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah nostalgia lainnya yang bikin kita senyum dan rindu masa lalu. Karena di balik layar hitam putih dan suara cempreng, tersimpan ribuan kenangan yang tak tergantikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat dari masa lalu.